Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa yang merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang dapat kita laksanakan pada hari ini. Insya Allah semoga diberkahi Allah dan diridhoi Allah sehingga dikabulkan puasa kita pada hari ini. Pemirsa, pada hari ini kita akan bersama membicarakan suatu hal yang dilaksanakan, yaitu dengan judul iktikaf. Langsung saja, iktikaf itu artinya adalah berhenti. Itu arti menurut bahasa. Secara istilah, iktikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid dengan cara tertentu, seperti yang dikatakan oleh Aisyah yang menceritakan tentang Nabi Muhammad dalam sebuah hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW biasa melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Nah, jadi yang dikatakan atau yang dimaksud iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Artinya, kalau berdiam diri tetapi tidak di masjid, bisa saja di halaman masjid, itu belum bisa dikatakan iktikaf apabila masjid atau halaman masjid itu tidak termasuk dalam wakaf masjid. Jadi antara wakaf dan tidak itu sangat berpengaruh terhadap bagian dari iktikaf itu sendiri. Kemudian kapan melaksanakan iktikaf? Pertama, iktikaf itu dapat dilakukan setiap saat. Apalagi apabila iktikaf itu merupakan nazar, atau orang Jawa mengatakan iktikaf yang merupakan unen-unen. Jadi merupakan sumpah, apabila saya melakukan ini maka saya akan iktikaf. Apabila saya berhasil dalam hal ini saya akan melakukan iktikaf, maka wajib melaksanakan iktikaf tersebut. Yang kedua, iktikaf lebih sering dilaksanakan pada 10 hari pada bulan Ramadan. Yang ketiga, iktikaf itu dilakukan sesudah sholat subuh. Maksudnya, untuk melakukan iktikaf pada bulan Ramadan itu lebih baik itu dimulai dari setelah melaksanakan sholat subuh, kemudian siang sampai malam tanpa keluar dari masjid kecuali ada hal-hal yang mendesak seperti buang air besar atau hajat lain. Nah, kalau tanpa sebab yang mendesak tersebut maka iktikafnya otomatis batal atau sudah dianggap sudah selesai.
Yang menjadi inti dari iktikaf yaitu rukun iktikaf. Pertama, niat dengan membaca nawaitul a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mengapa kita harus niat? Niat adalah merupakan ungkapan atau menyelaraskan antara hati, pikiran, dan perbuatan. Sebetulnya bisa saja tanpa harus diucapkan. Jadi ketika kita mempunyai kehendak untuk melaksanakan iktikaf, langsung saja duduk di masjid bisa saja. Tetapi dengan mengucapkan niat atau dengan melafalkan niat tersebut, maka menetapkan antara hati, ucapan, pikiran, dan perbuatan. Jadi menyelaraskan supaya selaras. Yang kedua adalah berhenti di dalam masjid. Nah, berapa lama waktu melakukan iktikaf? Itu ada beberapa pendapat. Pertama, dari Imam Syafi'i bahwa boleh melakukan meskipun hanya selama tumak ninah. Tumak ninah adalah ukuran pada sholat. Tumak ninah itu diukur dengan gerakan ketenangan tulang-tulang tubuh. Misalnya ketika ruku tenang, jadi berhenti sejenak, itu maka dinamakan tenang. Kemudian iktidal, berhenti, nah itu tenang. Berarti boleh hanya sekejap itu. Yang kedua, pendapat Imam Hanafi. Beliau berpendapat bahwa iktikaf itu sekurang-kurangnya sehari semalam pada 10 akhir Ramadan. Itu pendapat tentang lama melakukan iktikaf di masjid. Yang ketiga, harus memenuhi persyaratan. Syaratnya yaitu harus orang Islam, berakal, dan suci dari hadas besar. Itu jadi kalau orang bukan Islam atau tidak beragama Islam, apabila ingin melaksanakan iktikaf boleh, tetapi tidak ada manfaatnya atau tidak ada hitungannya dalam agama Islam. Jadi tidak dianggap sebagai kegiatan atau perbuatan yang berpahala. Kemudian orang yang sudah memenuhi syarat orang Islam, sudah berakal, tetapi tiba-tiba ketika dalam iktikaf itu tiba-tiba hilang akalnya, maka secara otomatis gugur atau batal dalam iktikafnya. Kemudian apabila iktikaf bagi wanita tiba-tiba haid, maka secara otomatis juga gugur karena tidak memenuhi persyaratannya. Yang membatalkan iktikaf pertama adalah berhadas besar. Hadas besar contohnya tadi haid. Selanjutnya adalah keluar dari masjid tanpa udzur atau tanpa halangan. Jadi tanpa halangan yang pokok, misalnya kalau halangan pokok itu seperti buang air, terus ada kegiatan lain yang sangat mendesak, misalnya ada kebakaran dan sebagainya, itu sangat membutuhkan. Tetapi kalau sudah iktikaf lalu keluar dari masjid misalnya untuk jalan-jalan dan sebagainya, menghirup udara segar, itu bisa membatalkan iktikaf itu sendiri. Demikian ulasan iktikaf pada hari ini. Maka saya dapat disimpulkan bahwa iktikaf pada bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Bagaimana
caranya yaitu dengan berhenti sejenak di dalam masjid. Bisa dilakukan, yang sederhana adalah sehabis melakukan sholat tarawih berhenti sejenak dengan diniati iktikaf. Jadi rugi kalau kita datang ke masjid tidak meniatkan diri untuk melakukan iktikaf, dan lama melaksanakan iktikaf tidak tergantung waktu lama atau sekejap, tetapi menurut ukuran yang terpendek tadi dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa ukurannya hanya sekedar atau selama seperti waktu dalam sholat, ketenangan dalam sholat. Demikian kesimpulan pada hari ini. Mari kita gunakan dalam waktu Ramadan ini untuk iktikaf meskipun hanya sesaat, karena sungguh sangat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.